Sea of Fire. Bandung Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by Thai and local people. There were black smoke billowing high into the air everywhere. The British Army began to attack so fierce. The greatest battle happened in the village named Ea Kolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy to fire Bandung was considered because the power of Traian People's Militia was not comparable to the British forces in Nika. This incident inspired to create the famous song Palo, Palo Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. Good morning, Mom. Okay, how are you today? Fine, thank you. Okay, are you fine? Thank you. And you? Okay, I'm fine, thank you too, and I hope you all is in the best condition like me today. I'm very happy because we meet again in our English class with the virtual meeting by Zoom Meet. And before we start our lesson, let us say Basmalah together first. Let's say. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, okay. Today we will learn about something new. It is still connected with our last material, yaitu kita akan bicara tentang recount text. I think in our last recount, it is about your personal recount text, about your last activities atau your last experience. Jadi kalau kita bicara tentang recount, tenses yang biasa kita gunakan apa kira-kira? Past tense ya, Bu? Past tense, iya. Ciri past tense yang utama adalah menggunakan verb, kata kerja bentuk ketiga. Kedua. Itu udah begini-begini. Ya, oke. Hari ini, I want to give you a new thing about the recount text. It is about the historical recount. Coba, saya akan kasih kamu sebuah video. Semoga saja bisa didengarkan ya. The Battle of Surabaya. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year of 1945. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. British Army at that time was part of the Allied forces. The Divine Bung Tomo is a well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya under the command of Brigadier A.W. W.S. Malaby. Brigadier Malaby already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya.
The leaflet told Indonesians to do otherwise on 27 October 1945. This action angered the Indonesian troops and militia leaders because they felt betrayed. On 30 October 1945, Brigadier Malaby was killed as he was approaching the British troops' post near Jembatan Merah or Red Bridge, Surabaya. There were many reports about the death, but it was widely believed that the brigadier was murdered by Indonesian militia. Looking at the situation, Lieutenant General Sir Philip Christison brought in reinforcements to siege the city. What is the videos about? Okay, Pertempuran, Bu. about di Surabaya. intinya pokoknya this video is about the battle of Surabaya. Kemudian I want to ask you, what is the purpose of this video? Tujuan dari video ini apa sebenarnya? To retell To retell, menceritakan kembali. To retell about Battle of Surabaya. to retell about the battle of Surabaya. To retell to someone about the battle of Surabaya. Kemudian agar kita tahu sebenarnya historical recount teks itu seperti apa, saya akan share PPT ya. Tujuan dari pembelajaran kita tadi adalah identity, social function, the text structure and linguistic element of the server and written recount text, the providing and creating information about the historical event in accordance with the context of the use curriculum. The second, confidently explain the meaning of the context related to social function text, etc. Itu knowledge-nya. Untuk skill-nya berarti compiling oral and written recount text. Jadi nanti bermuaranya setelah kalian mengetahui tentang general structure, language pattern-nya, kemudian the function and also the definition of the historical recount text. The skill purpose, you will compiling about the written or the oral text of recount historical. Jadi kalian nanti akan juga mengkompos atau membuat sebuah historical recount text yang harus kalian presentasikan baik secara written, secara tertulis ataupun juga secara oral, secara lisan. Okay. Setelah kalian tadi mengetahui atau melihat, setelah kalian melihat video tadi, it is about the Battle of Surabaya, maka kita bisa definisikan bersama sebenarnya historical recount text itu apa? Ini dia definisinya. Bisa dibaca? Sakit. Yo, baca. It's a type. A story, experience, activity, or past event. In the past. Ya. Berarti secara general, secara general untuk definisinya yaitu is a type tipe of a text, tipe dari teks that retells yang menceritakan kembali a story, cerita, experience, pengalaman, action, kegiatan, or someone, sesuatu kegiatan seseorang, orang lain, di waktu yang lampau. Secara general seperti itu. Tetapi yang kita bahas hari ini tentang historical. Tentang historical berarti yang dibahas adalah sejarah, cerita sejarah masa lalu. Kemudian tujuannya sama. It is to provide information to reader about a story, experience.
to provide information, menceritakan kepada atau biasa dengan menggunakan istilah to retell. Benar, to retell. Someone experience action activity in the past, atau juga it is to retell about the historic event in the past. Gitu ya. Genre structure-nya, there is 3 part of this text. The context has a generic structure scheme. Here is the generic structure of the context. First, orientation. Orientasi itu retell about the background information. Jadi tentang background info, latar belakang informasinya, latar belakang sejarahnya itu nanti akan ada di orientation. Itu biasanya ada di first paragraph. Itu latar belakang kejadiannya apa itu ditulis di orientation. Yang kedua ada event. Event itu berarti peristiwa atau kejadiannya. Iya, peristiwa atau kejadiannya. Tell a series of events that occur in the chronological order. Jadi di sini menceritakan peristiwa sejarahnya itu dari A sampai Z yang dibuat runtut atau urut sesuai dengan waktu dan setting kejadiannya. Jadi tidak mencolot-mencolot gitu, tapi urut gitu. Urut. Yang ketiga disebut dengan reorientation. Is the closing or conclusion of the story. Jadi di sini ada kesimpulan dari sejarah itu tadi. Dan ini fungsinya adalah to close a story, untuk menutup cerita tadi. Dan we can give our opinion about the story. Dan di dalam part ini, part yang ketiga atau bagian yang ketiga ini, kita bisa memberikan opini atau pendapat kita tentang sejarah itu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah latar belakang sejarahnya. Yang kedua, event kejadiannya yang ditulis secara urut dan runtut. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan dari sejarah itu tadi, ceritanya itu apa tadi. Dan kita bisa membuat opini atau pendapat untuk melengkapi kesimpulannya. Jadi itu untuk generic structure dari historical encounter. Gitu ya. Ada? Belum ya? Belum. Kita lanjutkan. Language patterns-nya. Language patterns atau kebahasaan. Jadi kebahasanya. Kalau ini bercerita tentang historical event in the past, kalau kita sudah bilang past berarti lampau. So, yang kita pakai adalah bentuk past tense. Ciri utama past tense adalah menggunakan verb bentuk kedua, kayak gitu. Kemudian ada juga menggunakan conjunction and time connection atau yang biasa disebut dengan time sinyal. Berarti ada ago, ada last, ada before, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian menggunakan verb action like visit, walk, kemudian apa lagi ya? Break dan seterusnya. Dan jika kita akan mempresentasikannya secara oral, secara lisan, biasanya di intonasi pembacanya atau intonasi yang menyampaikan itu stressing. Dia menyampaikannya dengan semangat. Kita lanjutkan. Ini ada sampel. Ada satu contoh. Bisa dibaca enggak? Bisa dilihat enggak? Kita besarkan ya. Yang maksimal. It is about the Bandung Sea of Fire. Ini kalau dalam bahasa Boyolalinya adalah Bandung Lautan Api. Bandung Sea of Fire. Oke, bisa seorang yang ini jadi volunteer untuk membaca? Siapa yang mau baca? Paragraf 1 aja dulu ya. Bandung Sea of Fire. Bandung Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24,
1946 within 7 hours. About Habis apa? 2,000 residents of Bandung their home. British troops as part of the brigade arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. There were flags billowing high into the air everywhere. The British Army began to attack so fire. Battle happened in the village named Dayakolot in South Bandung, where a large ammunition depot belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and people militia was not comparable to the British force and Nika. This incident is inspired to create the famous apa sih? Ya, ini siapa lagi? The famous song Halo Halo Bandung. Nah, ya. It is about the Bandung Sea of Fire. Jadi kita bicara tentang Bandung Lautan Api. Kamu lihat di paragraf pertama. Oke, sekarang kamu lihat di paragraf pertama. Di situ bunyinya, Bandung Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Artinya bahwa kejadian ini terjadi di kota Bandung tanggal 24 Maret 1946. Jadi sekitar 200.000 residen rumah atau kediaman di kota tersebut burn their home. Jadi maksudnya residen di sini adalah penduduk ya, lebih dari 200.000 penduduk itu membakar kediaman atau rumah mereka secara serempak. Nah, paragraf pertama ini kalau kalian lihat di tempatnya general structure-nya tadi, ini yang disebut dengan apa tadi? Tadi kan ada 3, general structure-nya ada 3, yaitu orientation, event, and reorientation. Sekarang kita lihat latar belakang kejadiannya di ini. Di tanggal 24 Maret 1946. Kemudian sekitar 200.000 penduduk membakar bersama-sama rumah mereka. Ini disebut dengan latar belakang kejadiannya. Kalau dalam generic structure of strict context tadi, dia masuk ke orientation. Iya, orientationnya dan di sini. Kemudian paragraf kedua, British troops as a part of the brigade McDonnell arrived in Bandung on October the 20th, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI, Tentara Rakyat Indonesia, and local people. There were black smoke billowing high into the air everywhere. The British Army began to attack so fast. The greatest battle happened in the village named Dayakolot. Dayakolot itu satu desa sebagai pusat pertempurannya di situ di wilayah South Bandung atau Bandung Selatan, where there were a lot of ammunition depot belonging to British. Jadi di situ ada asap hitam yang mengepul cukup tinggi berasal dari depot amunisi punyanya Inggris yang sudah dibakar hangus oleh rakyat dan TRI tadi. Dan ini yang disebut dengan step-nya atau event kejadiannya. Kalau di prosedur di step-nya. Tapi kalau di recount ini disebut dengan event atau kejadiannya.
Jadi ini diceritakan secara runtut. Yang paragraf ketiga, the strategy supaya Bandung was considered because the power of RI and people there was not comparable to the British force and gun. This incident inspired to create the famous song. Akhirnya dari kejadian 1, 2, 3 tadi terciptalah sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Untuk paragraf yang pertama tadi karena di sini isinya ada latar belakang, jadi ini masuk ke orientasi. Kemudian untuk paragraf yang paragraf kedua itu di situ ada urutan kejadiannya, jadi dari Oktober 12 sampai dengan terakhir depot amunisi punya Inggris habis terbakar bersama dengan habis juga tempat tinggal atau rumah penduduk di Bandung Selatan. Ini disebut dengan event atau the content of the text. Isi dari teksnya itu ada di paragraf yang kedua ini. Kemudian yang terakhir ada paragraf ketiga. Di situ ada kesimpulan kenapa hal ini dilakukan. Karena apa? Karena kekuatan tentara Indonesia tidak bisa membandingi kekuatan tentara Ika atau tentara Inggris, sehingga membumi hanguskan Bandung Selatan seperti itu. Dan di sini juga ada semacam opini, ya, semacam opininya adalah bahwa dari peristiwa tersebut terciptalah sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Nah, ini disebut dengan reorientasi. Kalau kalian masih ingat tadi generic structure-nya, ya, tujuannya isinya misalnya tadi orientasi isinya ada the background of the event, jadi latar belakang event. Kemudian yang kedua ada event, ya event itu sendiri kejadiannya. Terus reorientation isinya tadi adalah kesimpulan juga opini. Jadi ini kesimpulannya kenapa kejadian ini dilakukan untuk menghindari kerugian di tempat kita yang lebih banyak, karena memang kekuatan kita tidak sebanding dengan tentara Inggris. Yang pertama itu. Yang kedua ada opini. Opininya adalah dari kejadian ini akhirnya terciptalah sebuah lagu Halo Halo Bandung. Sudah bisa dipahami mana yang disebut dengan orientasi, event, dan reorientation untuk historical example. Bisa nggih? Bisa dipahami nggih? Bisa lah. Bisa. Ya. Kalau bisa, saya masih ada satu lagi contoh. It is about the Proclamation of Indonesian Independence. Silahkan kalian analisis. Judulnya Proclamation of Indonesia Independent. Terus paragraf pertama termasuk orientasi karena menceritakan tentang tempat dan waktu proklamasi Indonesia. Nah, berarti itu masuk apa? Latar belakang atau setting kejadiannya, gitu kan? Next, selanjutnya apa? Paragraf kedua termasuk apa yang paragraf kedua? Benar. Event. Paragraf kedua termasuk event karena menjelaskan tentang terjadinya event tersebut. Terus? Udah. Paragraf ketiga? Paragraf 3 termasuk Apa reorientation. Reorientation. Karena Kenapa? paragraf ketiga termasuk reorientasi. Karena ini sebagai penutup surat tentang proklamasi Indonesia. Oh ya, oke. Jadi reorientation itu selain penutup juga sebagai conclusion atau kesimpulan. Ini tadi tentang Proclamation of Indonesian Independence Day, tentang proklamasi, ya. Benar. Ada 3 paragraf di sini. Paragraf pertama yaitu disebut dengan reorientation. Because of
It is include about the setting of event. Jadi terjadi bukan setting of event ya. Itu the background of the event. Jadi di sini include the background of the event. Ya, di situ dibunyikan jam sekian, hari itu, tanggal itu, tahun itu. Kemudian di paragraf kedua disebut dengan event. Di situ dibunyikan the declaration mixture dan seterusnya. Jadi disebutkan rintutan acaranya atau rintutan peristiwanya sampai dengan peristiwa itu terjadi. Yang terakhir, paragraf ketiga, itu disebut dengan reorientation. Di situ disimbolkanlah peristiwanya dan merupakan penutup juga dalam teks ini. Jadi itu salah satu contoh dari jenis historical context. Di peristiwanya terjadi di masa lampau, kemudian berikutnya juga settingnya di masa lampau. Tapi ini real ya, real kejadiannya, karena ini merupakan sebuah sejarah. Kita lanjutkan. Ada note, catatan? Ada note atau catatan? Oke. Iya. Ada note atau catatan? Tadi sambalnya sudah. Kemudian ada note atau catatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang personal context. Personal context atau yang sudah saya pelajari sebelumnya. Tells the author past experience that he has experienced and encountered in the text form. Sedangkan untuk historicalnya, kebetulan historicalnya tabung di atasnya ya. Jadi untuk personal recount itu menceritakan tentang penulisnya atau peristiwa atau pengalaman penulisnya. Sedangkan untuk historical recount, kebetulan ini maaf historicalnya naik ya, itu difungsikan untuk action back event or incident, menceritakan sebuah insiden that occur yang terjadi in the past, ya, di waktu yang lampau, with a structure, time, course, and precedent. Jadi diceritakannya secara runtut. Jadi peristiwa itu diceritakannya secara runtut begitu, dan itu merupakan sebuah cerita sejarah. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ampun, Bu. Tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan bersama, ya? Bisa kita simpulkan bersama tentang apa tadi? Tentang recount. Jadi kalian tadi sudah tahu, sudah paham banget tentang recount. Akan saya simpulkan saja secara ini, bahwa sebuah recount atau historical recount is a text that made to give information or to retell about the event that happened in the last. Dan ini berkontribusi terhadap perubahan zaman. Biasanya ini bukan hanya atau tidak merupakan personal experience of the author, bukan sebuah pengalaman pribadi dari penulisnya, tetapi itu cerita sejarah semacam itu. Kemudian, because of it is to retell about the event on the past, otomatis the language pattern-nya yang dipakai adalah bentuk past tense. Kemudian menggunakan conjunction atau tense sinyalnya menggunakan last, kemudian before, kemudian ada menggunakan apa lagi, ago. Ya. Kemudian yang paling mencolok adalah menggunakan bentuk past tense. Cirinya adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian generic structure-nya terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, event, dan kemudian the last one is reorientation. Orientation include di dalamnya adalah bercerita mengenai background of the event. Jadi atau background of the story. Jadi latar belakang dari peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, event itu isinya adalah tentang
runtutan peristiwanya. Dan yang ketiga, yaitu reorientation, isinya ada the conclusion of the text, jadi kesimpulan dari teks tersebut, dan biasanya juga disertakan opinion namanya. Oke. Untuk kegiatan kita berikutnya, kita akan masih melanjutkan tema kita pagi ini, yaitu tentang historical context. But I want to give you a homework. Saya akan memberikan kalian tugas to rewrite, untuk mengkompos dan menulis kembali sebuah teks tentang historical context. Kalian bisa cari sumber informasinya dari dari Google bisa, dari buku bisa, dari manapun. Tetapi saya harap kalian menulisnya kembali. And please rewrite the historical context with your own language, with your own word. Jadi silakan tulis kembali dengan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan jiplak gitu dari sana. Jadi tentang sejarah apapun yang terjadi in Indonesia. Ya, jadi saya batasi yang terjadi di negara kita, terutama di dalam. Yang ceritanya itu nggak harus perang kan, Bu? Nggak harus perang. Please rewrite the historical recount text with your own original language. Jadi menggunakan bahasa dan kata-kata kalian sendiri. Kemudian in our next meeting, I want all of you will present it in our class. Jadi saya minta kalian nanti untuk membacakannya di depan kelas kita atau in our meet. Okay? I think that's enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak sekali trouble in our meeting ya, banyak sekali ada kesalahan teknis di sini, tapi it doesn't matter. And I hope di pertemuan yang akan datang tidak akan terlalu banyak rintangan. Seperti itu. Pesan saya terakhir, do your best, stay happy, stay safety, and don't forget to always smile. Yeah, always smile. And we close our class today with sing Hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.